Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 30 April 2025. Artinya, 5 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 5 April 1950 di Ambon, dan pada hari ini, tanggal 30 April 2025, Beta selaku pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Perjuangan Kemerdekaan Republik Maluku Selatan memberitahukan kepada semua saudara, teristimewa kepada pemerintah Indonesia, bahwa negara kami Republik Maluku Selatan benar-benar adalah negara yang sah, legal, dan berkekuatan hukum internasional. Adalah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Republik Maluku Selatan oleh karena menuduh pemerintah Republik Maluku Selatan dan Republik Maluku Selatan dengan menggunakan hukum dan undang-undang palsu, cacat, yang dikenal dengan sebutan KUHP 1958 dan Undang-Undang Dasar 45 yang kesemuanya telah dimusnahkan oleh Soekarno. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya sehari saja. Dan karena itu tidak layak disebut sebagai bangsa dan negara teristimewa untuk mendapatkan kemerdekaannya. Walaupun demikian, pemerintah kerajaan Belanda telah mengambil inisiatif yang positif sehingga membuat Indonesia menjadi satu bangsa dan negara sehubungan dengan 9 perjanjian penting internasional dan didukung oleh UNSI sebagai penyangga kekuatan hukum internasional untuk kemerdekaan dan kedaulatan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS sesuai dengan hasil-hasil Konferensi Villa Bundar dan rancangan Konstitusi RIS 1949. Indonesia menjadi ada dan menjadi bangsa dan negara merdeka dan berdaulat berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan tidak ada sedikit pun hubungannya dengan Soekarno. Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat bukan karena Soekarno. Soekarno tidak mempunyai andil sedikit pun dalam hal memerdekakan Indonesia. Malah terbalik, Soekarno membubarkan Indonesia, tapi bukan memerdekakan Indonesia. Perlu menjadi ketahuan semua saudara, teristimewa kepada profesor-profesor, doktor-doktor di bidang hukum dan sejarah di seluruh Indonesia. Terlebih lagi kepada Profesor Dr. Mahfud MD, Kepala Kejaksaan Agung di Jakarta. Perlu Anda sadari dan mengerti dan tahu dengan tepat dan benar bahwa Soekarno bukanlah tokoh proklamator. Karena proklamasi di kala itu salah semuanya dan tidak benar. Dan sesungguhnya kata proklamator itu harus digantikan menjadi likuidasi. Dan karena itu Soekarno disebut sebagai tokoh likuidasi. Soekarno tidak punya hubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak pernah berjuang dalam mencari kemerdekaan buat Indonesia. Soekarno tidak. Dia tidak tahu bagaimana memerdekakan Indonesia. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Muhammad Hatta pun demikian. Mereka semua hanya pergi untuk memberikan pertanggungjawab sehubungan yang dituntut oleh 9 perjanjian penting internasional. Ya, kebenaran ini harus dilihat dan didengar oleh semua orang Indonesia, teristimewa kepada para cendekiawan di Jakarta, para ahli sejarah dan hukum di Indonesia. Semua harus tahu bahwa berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai 9 perjanjian penting internasional. Tidak ada sedikit pun alasan, tidak ada sedikit pun fakta yang membuktikan bahwa Soekarno dan Hatta memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini, dan terlebih lagi tidak pernah dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Lalu bagaimana bisa memberikan perumbukan tentang Indonesia itu sebagai bangsa dan negara? Hal mana dapat dilihat melalui persetujuan Renville, di mana pada
tahun 1947, menjelang bulan Desember, Soekarno, Hamengkubuwono, Dr. Leimena, dan beberapa anggota delegasi diundang ke kapal Renville Jakarta untuk mempertanggungjawabkan apa sesungguhnya Indonesia. Dan Soekarno sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga harus menundukkan penundaan itu sampai tanggal 17 Januari 1948. Baru Hamengkubuwono mengatakan bahwa Indonesia itu adalah wilayahnya. Coba bayangkan, Soekarno proklamasi Indonesia, tapi ditanya dalam perumbukan persetujuan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville, bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu yang mana dan di mana. Soekarno sendiri tidak dapat memberikan jawaban atasnya. Dan Hamengkubuwono lah yang mempertanggungjawabkan itu. Sehingga Indonesia itu hanya ada pada Yogyakarta. Nah, perundingan terus berjalan. Dalam perundingan itu dikenal dengan 9 perjanjian penting internasional yang bermula dari Konferensi Malino, terus Konferensi Bali, Linggarjati, setelah itu Persetujuan Renville, ya, terus berjalan sampai ke AMB, lalu pada akhirnya penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Kelar. Kalau ada orang Indonesia, siapapun juga dia, apakah itu presiden, apakah itu jenderal, apakah itu profesor, doktor, atau siapa saja, yang mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka orang itu benar-benar bodoh, kurang ajar, tidak tahu sejarah, pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, yang pada akhirnya kemerdekaan dan kedaulatan mutlak dan tidak dapat lagi dicabut, diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan disaksikan oleh UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda plus Jakarta. Jadi tidak ada hubungan apapun dengan Soekarno. Soekarno hanya dilantik di Yogyakarta sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan sudah bersumpah di atas Al-Quran dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi Presiden Negara Federasi Republik Indonesia dan menjaminnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 27 Desember setelah penyerahan kedaulatan, 50 hari setelah itu, yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, dia membubarkan semuanya. Dia melikuidasi semuanya. Dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April. Negara Indonesia Timur pun dibubarkan olehnya. Sekarang kita berbicara mengenai Indonesia mana? Kepada Presiden Prabowo dan wakilnya dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemennya di Senayan Jakarta. Melalui kesempatan ini beta mau ingatkan dan beta mau tandaskan kepada Anda sekalian bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu Indonesia yang mana? Kalau itu menyangkut RI dan NKRI, maka itu negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, selama ini kalian menipu dan membohong kami, menyiksa kami dan menuduh kami dengan tipu daya, makar separatis. Ternyata kalian semua terlibat dalam kejahatan Soekarno yang dikenal dengan sebutan likuidasi. Ya, Indonesia tidak pernah lagi ada setelah Soekarno membubarkannya. Dan kalau sampai ada lagi berarti itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta ingin menghimbau kepada Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya di Jakarta dan semua parlemennya, DPR, MPR di Senayan Jakarta. Ingatlah dan ingatlah dan ingatlah bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu adalah berhubungan dengan negara Federasi Republik Indonesia sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1949. Di luar itu palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu jangan sombong, jangan berlagak untuk menyalahi RMS. RMS tidak bisa disalahkan dengan alasan apapun. Apalagi kalau itu menggunakan RI dan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58, itu konyol semuanya.
Itu permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta. Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai terlepas dari 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Peristiwa tanggal 21 April kemarin, di mana Kolonel TNI berlagak untuk mengambil pernyataan anak-anak asli Maluku, Papua, dan Aceh dalam persidangan anak-anak atau bangsa pribumi di PBB, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia salah besar, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia melanggar hukum, terlibat dalam pelanggaran hukum, jahat. Pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah jahat. Bagaimana mungkin satu kolonel TNI menyamar seperti rakyat dan bertindak seakan-akan ini di Jakarta dan bersalah? Dunia sudah berubah. Tidak bisa lagi begitu. Sikap dan perkataan Anda dalam kondisi sekarang ini akan menuntut Anda untuk memberikan pertanggung jawab sejauh mana Anda harus bertanggung jawab. Sekarang RMS sudah muncul, tidak bisa lagi disembunyikan. Tipu daya kalian dan kejahatan kalian selama ini sudah tidak bisa lagi dikembangkan, tidak bisa lagi dilanjutkan. Harus stop, karena semuanya adalah penipuan dan kebohongan semata. RMS bukan bagian dari Indonesia. RMS tidak punya hubungan dengan Indonesia. Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu melalui kesempatan ini, menutup bulan April 2025, beta ingin menghimbau kepada pemerintah Indonesia bahwa sadarlah dan sadarlah bahwa selama kurun waktu 75 tahun berlalu, kalian telah membuat penipuan dan kebohongan yang luar biasa. Tetapi ingatlah bahwa RI dan NKRI dan KUHP dan Undang-Undang 45 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta, itulah bukti nyata tentang Indonesia itulah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Dan kalian tidak dapat menuduh kami dengan Undang-Undang 45, KUHP 58. Tidak bisa. Itu konyol. Ya, kepada Profesor Dr. Hikmahanto, guru besar bidang hukum di Fakultas Hukum di UI dan rektor dari Universitas Ahmad Yani di Cimahi. Ingatlah dan sadarlah bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. 21 April 2025 kemarin terjadi PBB. Seorang kolonel TNI ikut terlibat dalam melakukan tindakan kejahatan yang berlanjut dari tahun 50 sampai dengan sekarang dan belum pernah diabaikan. Pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah kriminal. Tidak ada satu pun di antara pemerintah Indonesia itu jujur bila berbicara mengenai Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang jujur kalau berbicara mengenai Indonesia. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Mahkamah Agung, Jaksa Agung, ya, Menteri Konstitusi dan segala macam, para jenderal-jenderal, Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, kepada gubernur-gubernur seluruh Indonesia, teristimewa di Maluku, Kapolda Pangdam 16 Timura, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, dan semua mahasiswa di seluruh universitas di Maluku. Sadarlah bahwa segala yang menyangkut Indonesia yang digunakan untuk menuduh ketorang selama ini sebagai makna separatis itu adalah pernyataan tipu daya Jawa dan Jakarta. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dan karena itu apa yang dilakukan selama ini itu adalah kepentingan Jawa dan Jakarta. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua anggota pemerintah Indonesia, ya, dari Jakarta sampai kepada semua pedesaan harus tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka itu orang Indonesia atau Jawa, Maluku, Papua. Indonesia bukanlah bangsa, Indonesia bukanlah wilayah. Indonesia itu hanyalah satu istilah yang terdiri dari dua suku kata, Indo dan Nesia, yang artinya
campuran manusia keturunan Asia. Ya, jadi tidak boleh lagi ditipu daya, tidak boleh lagi omong kosongkan, tidak bisa. Sekarang fakta, sejarah, dan hukum menuntut pemerintah Indonesia harus jujur. Pemerintah Indonesia harus jujur. 75 tahun tipu daya dan kebohongan, kekerasan, intimidasi tidak bisa lagi dilanjutkan. Untuk itu, beta sudah bilang pada saat beta muncul untuk membicarakan soal ini, ya, dan apabila kalian seakan-akan berpura-pura memperhatikannya, hukuman berlaku. Dan lihatlah apa yang terjadi sekarang. Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, sadarlah kau. Sadarlah, dan sadarlah. Ya. Penderitaan rakyat di berbagai wilayah sekarang ini itu adalah akibat dari sikap penyelewengan, keserombongan, ya, tidak patuh kepada kebenaran, membawa akibat yang bahaya buat Indonesia sekarang. Untuk itu sekali lagi beta ingatkan kepada semua anggota DPRD di Ambon, jangan lagi membiarkan tipu daya dari Jawa dan Jakarta yang menggunakan nama Indonesia seakan-akan itu bangsa dan negara. Itu tipu. Indonesia sudah dibubarkan, ya. Coba bandingkan pembubaran dengan makanan separatis. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang dikumandangkan oleh pemerintah Republik Maluku Selatan itu sah, itu legal, itu benar berdasarkan ketentuan hukum internasional. Kenapa disalahkan oleh Soekarno dengan dasar hukum apa? Kenapa bilang makanan separatis sementara Indonesia sudah tidak ada? Itu kan kurang ajar. Sekolah sampai bergelar profesor, doktor, padahal ngawur semuanya. Bagaimana profesor doktor yang Mahanto bisa bilang Indonesia itu negara merdeka? Bagaimana profesor doktor Mahfud MD bisa bilang Indonesia RI dan negara itu negara merdeka? Itu kan bodoh. Kapan Indonesia merdeka? Pembuktian Indonesia merdeka hanya pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Selain itu tidak ada. Untuk itu jangan tipu, jangan bohong. Nah, melalui kesempatan ini, beta tetap menentang semua para ahli sejarah dan hukum, siapapun juga Anda. Kalau berani berhadapan dengan beta minta supaya segera muncul, supaya nanti rakyat dapat lihat dan dapat dengar semua pembicaraan kita. Jangan tipu daya, ya. Jangan bohong, nanti akan mempermalukan kamu orang sendiri. Sudah tipu, sudah bohong, baru melakukan tindakan intimidasi seperti kolonel yang datang di PBB, itu kan kurang ajar, kolonel bodoh, kolonel tolol, ya. Mau bersikap apa? Kolonel macam begitu harus dipanggil pulang, masuk di grogol, periksa otaknya. Itu orang mengong itu. Ya. Nah sekarang apa jadi? Anak-anak Maluku dan Papua dan Aceh mempunyai semangat lebih hebat untuk bongkar penipuan dan kebohongan serta kejahatan penguasa Jawa di Jakarta selama ini. Dan melalui kesempatan ini, beta ingatkan pemerintah Indonesia, Permesta tidak bersalah, PRRI tidak bersalah, RMS tidak bersalah. Karena itu semua di atas tahun 50. Setelah Soekarno membubarkan Indonesia, orang yang paling bersalah dengan Indonesia itulah Soekarno. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Kenapa kalian tidak hukum dia? Kenapa kalian tidak bilang dia bersalah? Kenapa kalian bilang RMS itu bersalah? Dasar apa kalian bilang bersalah? Kurang ajar. Pemerintah tidak laku, ya. Berani si anak saja bilang RMS itu makanan separatis, sementara Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skala kedaulatan. Lalu asal-asal hukum apakah kalian bilang kami itu makanan separatis? Dasar hukum apa? Ngawur semuanya, ya. Segala bentuk hukum di Indonesia sekarang ini itu palsu semuanya. Segala bentuk aturan Indonesia itu palsu semuanya. Ilegal semuanya. Kriminal semuanya. Menutup tahun ini, bulan ini, April 2025, beta mesti keras berbicara untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini, bukalah mata kalian dan lihat. Ya.
Kalau kalian tidak betul-betul perhatikan apa yang terjadi menimpa Indonesia sekarang ini, nanti kalian akan lihat kerahsiatan malang yang luar biasa menimpa kalian. Ya, lari salah jalan semuanya. Penderitaan rakyat di Jawa Timur, penderitaan rakyat di Jawa Barat, di Sumatera, tidak gampang. Prabowo harus buka mata dan lihat ini semuanya. Tetapi jangan lupa, beta juga sudah bilang, hati-hatilah dengan kata-kataku ini. Karena kalian sekarang sedang berada pada sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Apapun alasannya dan bagaimanapun ceritanya, Republik Maluku Selatan harus dibebaskan. Republik Maluku Selatan harus dikembalikan kepada pemerintah dan rakyatnya. Katorang bukan Indonesia. Ya. Orang Jawa juga bukan Indonesia. Orang Papua bukan Indonesia. Orang Kalimantan bukan Indonesia. Orang Sumatera bukan Indonesia. Orang Sulawesi bukan Indonesia. Orang Timur bukan Indonesia. Orang Bali bukan Indonesia. Ya. Katong ini bangsa Maluku. Katong bukan bangsa Indonesia. Kenapa paksa katorang untuk jadi bangsa Indonesia? Sementara konsep hukum undang-undang semuanya tidak ada. Coba mari satu orang ahli hukum dan sejarah Indonesia tunjukkan buat beta di televisi di supaya dunia lihat bahwa ada ketentuan hukum yang membuktikan bahwa Indonesia itu bangsa dan negara atau tidak. Tidak ada dasar hukum. Ya. Hukum tipu daya yang dibuat oleh Jawa dan Jakarta yang dikenal dengan sebutan KUHP dan Undang-Undang 45 itu hukum tipu daya. Hukum penipuan, hukum kebohongan, hukum kriminal. Itu bukan hukum benar. Hukum yang benar hanyalah satu dan itulah hasil Kongres Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1999. Selain dari itu, palsu semuanya. Dan harus dibakar, dibuang semuanya. Undang-undang bohong itu. Ya. Untuk itu, sekali lagi, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Panglima 16 Patimura, semua hakim-hakim dan jaksa-jaksa di Ambon, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, dan semua mahasiswa dari berbagai universitas di Universitas Patimura dan UKIM di Ambon. Ingatlah dan sadarlah. Inilah waktunya. Segala kebenaran harus dinyatakan. Tidak boleh lagi disembunyikan, tidak boleh lagi ditipu, tidak boleh. Mesti beritahukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera kembalikan negara kami Republik Maluku Selatan. Karena Indonesia tidak punya dasar hukum. Indonesia tidak punya aturan apa-apa yang bisa menjamin Republik Maluku Selatan dalam Indonesia. Tidak ada. Tidak bisa menempatkan Maluku Selatan dengan KUHP dan Undang-Undang 45. Tidak bisa. Ya. Kalau engkau sebagai ahli hukum menempatkan Republik Maluku Selatan dengan KUHP, engkau hakim bodoh. Mahkamah Agung Kerbau kau. Bodoh. Ya. Itu kurang ajar. 75 tahun kamu orang bikin kata orang luar biasa, aniaya. Membunuh beta punya presiden, hei pemerintah, kurang ajar. Ya. Dengarlah apa yang beta katakan. Setelah itu kirim orang ke PBB untuk apa-apaan ini? Ini manusia apa ini? Cebong atau apa? Dasar kadrun. Nah, untuk itu, sekali lagi, beta tidak main-main dengan kamu orang punya tindakan dan perbuatan selama ini. Ya, menyusahkan katorang, menipu katorang, aniaya katorang, menggunakan hukum palsu untuk tuduh katorang, itu paling kurang ajar. Pada akhirnya, beta ingin mengingatkan, beta punya rakyat Republik Maluku Selatan, tetap teguh dalam pendirian, tidak boleh goyang, tidak boleh ngomong tipu. Ada banyak orang cerita begini, kata RMS itu begini, RMS begitu, itu omong kosong semua ceritanya. Ya. Kata Apris dan begini dan begitu, tipu daya. RMS ada oleh karena Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Indonesia sudah dibubarkan. Lain dari itu tidak ada. Ya. Untuk itu kalau ada jadikan perang atau jadi musuh dengan model apa saja yang dilakukan oleh Indonesia, itu semua penipuan dan kejahatan. Tidak bisa. RMS tidak punya salah, RMS tidak boleh disalahkan, tidak boleh. Nah, sekali lagi, menutup pembicaraan beta hari ini. Sekali lagi beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, sadarlah. Dan hak kemerdekaan dan kelautan Republik Selatan harus segera dikembalikan. Ada pemerintahnya. Tidak usah cincong kiri, cincong kanan.
pemerintah Republik Maluku Selatan ada dan bertanggung jawab untuk menerima hak kemerdekaan dan kedaulatannya. Tidak usah putar kiri, putar kanan. Karena tidak ada alasan, tidak ada aturan, tidak ada alasan bentuk apapun di Indonesia untuk mau bilang bahwa ini begini, tidak ada. Semuanya kacau. Ya. Untuk itu mau atau tidak mau, Republik Maluku Selatan, negara kami, harus segera dibebaskan dari beta. Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.